orang-orang yang sayang sama aku, yang peduli sama aku, harusnya nggak minta lagi dong kalau mereka ngasih. Aduh, kita beda perspektif deh kayaknya. Ini musik kayak gini deh. Kok kamu tega banget, tapi aku bener-bener lagi susah loh kayak gini. Oh, aku paham kamu susah, makanya kamu minjem. Jadi kapan mau transfer? Ya. Keep saying that. Punya 200.000 nih buat kamu aja. Ya. Kalau nggak capek dok, Ya. nggak sanggup nagihnya. Seringkali juga saya udah bilang, saya jangan jadiin saya ini ya, kayak rentenir ya. Jangan jadiin saya jadi kayak orang lagi ngejar-ngejar bakso. Salam damai jiwa. Selamat datang kembali di Intuisi Damai Jiwa, podcast persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa. Saya Dr. Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Kami adalah penggiat kesehatan jiwa di Dharma Wangsa. Oke, hari ini kita akan bicara sesuatu yang seru. Saya yakin hampir semua kita pernah ngalaminya. I know, ya? curhatan banget sih ini sebenarnya. Dan ini mungkin banyak yang bisa relate dan kita perlu ngerti dan tahu bagaimana nanti menyikapinya, saya kira ya. Jadi hari ini kita mau bicara soal orang yang suka ngutang. Iya, jadi segmen ini kita akan membahas mengenai utang lupa, malu hilang, marah datang. Ya. Oke. Ini si tukang utang yang galak nih, Sobat Damai Jiwa. Ya. Kalau menurut Zoya, kira-kira kenapa orang jadi, ini bukan sekedar berhutang, tapi hobi berhutang? Ya, hobi berhutang. Kayaknya ini deh ya, ini berhubungan dengan mereka itu benar-benar pertama, ya of course lah pasti jelek lah manajemennya, ya kan, manajemennya terus udah gitu juga mereka apa sih namanya sebenarnya yang ada di kepala mereka nih bukan masalah nakal atau nggak tahu malu atau apa, saya tuh menyebutnya secara klinis tuh sebagai shame to rich pipeline. Oh, susah banget ya istilahnya. Apa tuh? Apa itu? Shame to rich pipeline gitu ya. Jadi utang yang nggak dibayar tuh it's not just about masalah utang gitu. Utang tuh kan sebenarnya beban moral ya. Ya. Anyway, jadi itu bukan cuma masalah sejumlah uang loh gitu. Ini sekian ratus ribu, ini berapa juta gitu. Tapi secara psikologis setiap kali si peminjam itu teringat pada hutangnya sendiri gitu ya, dia merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman, yaitu shame. Gitu. Jadi sebenarnya si individu ini bukannya masalahnya dia ini, cuma dia ngerasa kayak ada loh rasa malunya. Sekali lagi ya, shame, dan nggak banyak orang yang bisa memproses rasa malu itu dengan baik dan dengan sehat secara klinis. Jadi rasa malu yang dalam ini bukan rasa malu yang biasa gitu ya, bahwa aku tuh nggak mampu ya sebenarnya. Aku tuh harus minjem duit gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai manusia, iya dia tuh malu dan dia tahu dia harus pegang kata-katanya. Cuma rasa malu tipe ini lama-lama segitu terlalu menyakitkannya sehingga otak tuh mencari cara untuk gimana supaya keluar lebih cepat dari kondisi malu ini. Malu itu bukan hal yang sebenarnya cukup gampang untuk diproses oleh kita manusia gitu. Sehingga otak untuk mencari, udah aku cari aman deh, aku cari aman, aku bantuin kamu dengan merubah rasa malu menjadi rasa marah. Dengan harapan kalau marah, kalau orang aku yang marah nagih, jadi karena dia sudah mengingatkan rasa malu itu sama aku, jadi aku mau marah sama dia. Ya. Kamu sudah membuat aku jadi malu. Jadi convertnya adalah malu, marah, serang. Gitu. Ya. Tapi kalau kembali kepada kenapa orang jadi hobi berhutang, yang paling mendasar ya sebetulnya pengelolaan finansialnya yang finansialnya buruk, baik kan? Ya. Bahwa pengeluarannya selalu cenderung lebih besar. Lebih besar pasak daripada tiang. Ya, dasarnya itu. Terus dan gini ya, kalau menurut saya juga gini, sekali sudah terbiasa melihat hutang itu hal yang biasa, maka untuk terus berhutang, menjadi hobi berhutang itu juga kayak nggak ada bebannya lagi. Atau juga bisa jadi narcissistic entitlement nggak sih dok? Coba jelaskan maksudnya. Jadi kayak, jadi secara kognitif tuh di pikiran mereka begini, orang-orang yang sayang sama aku, yang peduli sama aku, harusnya nggak minta lagi dong kalau mereka ngasih. Kan kayaknya
Dokter Aswin mampu lah, kayaknya dia kaya lah, udahlah dia nggak akan minta duit ini lagi, misalnya gitu ya. Iya. Atau misalnya, ya udahlah diikhlasin aja kali ya, gitu. Bisa lah, gitu. Atau mungkin nggak dikasih, dia minjem sama orang yang nggak enakan, gitu, dan segala macam gitu. Sehingga dia ngerasa ada entitlement-nya gitu, Dok. Ya, saya kira itu juga bisa menjadi dasar ya. Dan tadi Zoya cerita soal kalau dia merasa itu beban moral, terus kemudian tidak tahu cara mengatasinya, ya caranya ya marah gitu kan. Tapi ada cara kedua loh Zoya, dan ini juga sering terjadi di tempat-tempat kerja menurut saya. Ini ada tipikalnya, orang masuk kerja, terus dia mulai memetakan di mana dia bisa berhutang, terus kemudian dia berhutang di mana-mana. Cerdik. Gitu ya, dia berhutang di mana-mana gitu. Begitu sudah jenuh tuh artinya udah nggak ada yang bisa dihutangin lagi, terus hilang. Ada juga yang modusnya begitu kan? Iya benar ya. Iya itu, ada loh. Cukup banyak terjadi tuh. Biasanya orangnya gitu, ntar kerja hilang. Pindah, ngilang aja. Bingung gitu. Kan, gitu orang mana nih gitu. Orang-orangnya ya pada gigit jari, wah hilang orangnya udah deh, nggak tahu mesti gimana. Itu juga ada tuh yang gitu. Iya benar. Ya, nah jadi ada modus-modusnya kalau menurut saya. Ada yang kabur, ya, ada yang ngulur-ngulur waktu. Oh iya, timeline-nya ada yang ghosting, ya kan kabur itu tadi ya, ngulur-ngulur waktu. Gitu. Dan akhirnya yang terakhir adalah yang marah. Yang Zoya ini ya, Zoya ceritakan tadi. Dan biasanya mereka senjatanya apa sih? Kalau mereka sudah mulai terdesak gitu, mereka biasanya pakai cara-cara apa untuk bisa membalikan situasi biar mereka nggak dalam posisi yang lemah lagi? Kalau ini istilah klinisnya sih weaponized vulnerability ya, Dok. Waduh, ya. Berat nih ya. Mempersenjatakan kerentanan seseorang gitu ya. Jadi mereka tuh mempersenjatakan kerentanan yang diri mereka. Misalnya kayak gini, kok lu tega banget sih bisa mau minta sama orang yang lagi susah? Kan gue lagi punya kebutuhan, kan gue mesti, I don't know, misalnya mereka kan kadang-kadang juga banyak aja yang suka bohong gitu ya. Mungkin ada yang enggak, tapi ada juga yang suka bohong kan. Waduh, kan saya lagi susah, kenapa kamu nggak mau ngertiin saya? Gue kira kita udah kayak saudara loh, gitu ya. Terus kalau nggak ikhlas bilang dong dari awal. Kan kita keluarga, kenapa lu nggak ngerangkul gue sih, malah kayak begini? Lu kan lebih mampu dari gue, kok lu tega sih nagih? Wah itu ngeselin banget sih dong. Yeah. Gue pernah ngalamin lagi. Sebetulnya weaponized vulnerability itu agak mirip-mirip juga sama guilt tripping ya sebetulnya. Iya, guilt tripping, emotional blackmail nggak sih dok? Jadi kita yang nagih, terus kita dibikin merasa bersalah gitu kan? Terus kamu jadi, ya sorry deh, gue nggak tahu lu lagi sesusah itu. Ya kalau gue nggak susah, gue ngapain sampai minjem? Coba dong, lu pikir-pikir dong. Muak. Iya. Kita yang salah, kita yang minta maaf, kita yang minjemin duit. Oh no, yeah. Juara banget sih. Juara manipulasi. Juara manipulasi gitu ya? Tingkat dewa. Ya. Oke, jadi kita ngerti ya, buat ternyata ada senjata-senjata itu yang sering dipakai mereka ya untuk membalikan situasi, membuat kita ngerasanya nggak enak, nggak jadi nagih, gitu ya. Nah, jadi tips-tips untuk korban. Bagaimana kita mau ngasih ininya? Oh ya, saya lupa dok. Tadi itu kan tadi si weaponized vulnerability itu masih level segitu, tapi di level yang lebih tinggi lagi tuh ada debt, shame, and social reputation management. Jadi karena mereka sudah malu, mereka tuh bisa merancang narasi bahwa kok bisa sih seorang Zoya bisa kayak begitu ya, dia tega banget loh. Aku kira dia tuh sebagai psikolog, aku kira seorang dokter Aswin gitu, kok tega ya masih nagih gitu. Jadi dia bisa menceritakan itu di komunitas yang lebih luas dok. Situasi sosial maksudnya. Di tempat kerja atau di mana. Lo tahu kan dokter Aswin kayak apa, lo tahu kan Zoya kayak apa, dia lo nagihin gue. Dan mereka bisa segitu lihainya membuat opini yang kesannya kita yang jadi yang jahat gitu ya maksudnya ya sebetulnya ya. Kita yang minjemin. Ya. Ya itu weaponized vulnerability juga di satu sisi gitu ya. Dan dalam tingkat yang lebih itu dia sampai membuat narasi gitu ya. Gitu. Nah,
tip yang paling asertif gitu ya. Karena beberapa kali dulu waktu saya menghadapi ini kan saya juga mikir ya, secara klinis ini orang ngeselin banget ya. Udah pakai ngegosipin gue lagi depan orang-orang gitu ya. Pernah kalau minjem, waduh ini banget ya dok ya. Di penghangatan dulu, baik-baikin dulu. Sekali. Aduh Zoe tolongin banget dong ini. Pada waktu itu ada teman yang bilang, anakku mau melahirkan, aku benar-benar butuh duit banget Zoe. Oh gitu ya? Loh tapi kan bukannya lu baru gajian? Kan gue udah bilang hati-hati kalau mau melahirkan siap-siap dulu gini-gini gitu. Pokoknya kita ada loh obrolan itu ya. Yeah. Kan lu nggak tahu bakal baik-baik apa nggak. Siapa tahu nanti ada jadi sesar amit-amit. Coba lu siap-siap deh segini-gini. Dia malah memanfaatkan nasihatku bang. Tuh ternyata mesti sesar Zoe, gue perlu tambahan sekian juta gitu. Nah, kenapa jadi masalah gue? Tapi aku bilang, aduh ya udah aku sebenarnya lagi kepepet banget nih ya, aku kasih aja deh. Terus ngilang. Dia udah ngeblok semua Facebook aku, tapi aku ada Facebook yang private. Aku lihat tahu-tahu 2 bulan kemudian, aku yakin banget emang istrinya benar-benar habis melahirkan. Dia lagi nonton Piala Dunia. Yang kita juga nggak kebeli itu tiketnya. Kita juga yang nggak kebeli. Aku bilang, sialan, gue juga pengen nonton, tapi lu yang pergi dan lu minjem duit gue. Kalau itu salah satu teknik yang aku terapkan gitu ya, kalau ada orang-orang yang seperti itu, kalau yang dia udah di ngeblok ya sudahlah ya aku relakan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan broken record teknik. Kita mesti kayak radio rusak. Ya. Jadi kalau misalnya idenya sih sederhana gitu ya, kita nggak perlu menang argumen, kita nggak usah ikut dalam dramanya dia gitu ya. Kita harus melakukan satu kalimat yang sopan dan kita katakan berkali-kali consistently. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu kapan bisa transfer? Terus dia marah, misalnya dia bilang, kok kamu nggak tulus banget sih? Kok tega banget sih? Kok bla 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 bla. Oh iya saya dengar apa yang kamu katakan, tapi saya cuma mau nanya kapan kamu mau transfer. Ya. Gitu. Balikin lagi, misalnya dia bilang gini, aduh kita beda perspektif deh kayaknya, ini musik kayak gini deh, kok kamu tega banget, tapi aku bener-bener lagi susah loh kayak gini. Oh aku paham kamu susah, makanya kamu minjem. Jadi kapan mau transfer? Ya. Keep saying that. Dia mau bilang drama bla 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 bla. Oh ya, saya paham. Tapi mungkin kita beda perspektif. Jadi kapan mau transfer? Ya. Oh ya, saya paham kamu lagi susah. Jadi kapan mau transfer? Gitu aja. Jadi nggak usah pakai perasaan ya. Udah deh, nggak usah. Toh dia juga begitu. Karena kalau kita pakai perasaan, kita bakal tambah kesel dok. Kita jadi baper nanti. Yeah. Kita jadi jengkel. Ngapain juga nggak worth it juga. Nggak tambah cakep, nggak tambah kaya. Aduh, males banget deh. Jadi kita udah bilang gini, aku udah sabar nunggu ya. Tanggal sekian kamu minjem. Ini buktinya. Terus udah sekian bulan aku butuh kepastian, jadi kapan kamu bisa transfer gitu. Dia mau bilang nggak bisa, dia cuma mau bilang saya bisa transfernya cuma 10.000, 10 sekian gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kapan kamu bisa transfer? Ya. Go back there. Itu tekniknya ya. Tapi kalau mindsetnya, kalau saya baca itu ada 2 katanya ya. It's either let it go, atau ya terus aja ditagih, gitu kan? Iya, betul. Jadi, tapi yang buruk buat kita itu adalah setengah-setengah. Ya. Ntar kadang-kadang ya udah dia lepasin, tapi ntar nggak lagi, terus nagih lagi, sendiri. tapi ntar itu malah nggak bagus buat kita karena so much better you decide ya. Iya, jadi kita emosi kita malah jadi naik turun sebetulnya gara-gara itu kan, kesel. Tapi ngelepas, tapi kesel lagi, tapi ngelepas. Kalau ngelepas ya ngelepas aja. Kalau emang mau nagih serius ya tagih serius, gitu kan sebetulnya kan? Iya bener. Ya, kalau enggak kita yang menderita sendiri ya. Or bisa gini aja dok. Kalau saya sih alternatif lainnya juga gini. Kalau ada orang yang minjem duit siapapun itu gitu ya, terlepas dari gimana pun ininya kita, gini pinjemin aja. Kalau saya nih, akhirnya saya mikirnya gini, pinjemin aja. Tapi kalau saya nggak pinjemin, saya kasih aja. Misalnya dia minjem berapa sejuta gitu, saya bisa kasih saat ini 200.000. Saya bilang, saya nggak bisa pinjemin kamu 1 juta, tapi saya punya 200.000 nih buat kamu aja. Iya. Kalau nggak capek dok, nggak sanggup nagihnya. Seringkali juga saya udah bilang, saya jangan jadiin saya ini ya, kayak rentenir ya. Jangan jadiin saya jadi kayak orang lagi ngejar-ngejar bakso. Please gitu, nggak usah ini, balikin aja pada saat ini. Kalau nggak bisa balikin, kasih tau kenapa ya, tapi tetap it didn't work. Jadi buat saya kayak, pinjem dong sekian. Oh saya punyanya sekian, ini saya kasih aja, nggak usah pinjem. Capek.
Itu soalnya. Jadi ada komplikasi yang lebih jauh dan lebih ribet ya, maksudnya kalau hanya begitu ya. Saya kira itu salah satu mindset yang bisa berguna ya. Iya, daripada. Gitu. Dan kalau untuk pelakunya kira-kira apa masukan yang bisa diberikan? Buat para pelaku, ini memang pasti memalukan. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengkomunikasikan hal yang memalukan ini, again gitu, terus gimana? Ya kan? Jadi kalau misalnya komunikasi itu gratis, jangan lupa. Jadi sebenarnya ketika kamu ngerasa, aduh gimana ya, aku belum bisa lagi, komunikasikan aja bahwa ini kemampuanku tuh sekian, ternyata mungkin perkiraanku salah atau apapun itu, aku masih butuh waktu karena ini. Itu nggak ada salahnya. Dan izinkan juga si orang yang minjemin duit itu kesel dikit. Ya bukannya berarti dia boleh merendahkan dan segala macam gitu. Misalnya bisa, aduh ngeselin banget sih, tapi kan saya lagi benar-benar perlu juga nih, seginian kayak gini saya jadi susah deh, aduh maaf ya gitu. Tapi kalau misalnya dia juga kasar, misalnya memaki-maki dan sebagainya, saya bilang saya memang salah karena saya nggak bisa balikin sesuai dengan yang saya janji. Tapi bukan berarti kita mesti saling memaki kayak gini kan, gitu. Itu juga bisa kita katakan ya dok ya, gitu. Ya, jadi kita harus membedakan antara orang yang memang lagi kesulitan dan perlu bantuan hutang, sama memang orang yang hobi. Hobi ngutang itu. Kalau hobi itu udah bad habit sebetulnya. Dan ngincer. Jadi memang kita juga nggak usah terlalu pakai simpati untuk orang-orang yang memang hobi berutang tuh memang bad habit aja. Beda sama orang yang kalau memang dia misalnya memang lagi kena masalah, lagi kena musibah dan perlu bantuan, saya kira sih itu penyikapannya beda. Nah, kita perlu lebih tegas, perlu lebih jelas sikapnya pada yang hobi sebetulnya kalau menurut saya. Karena memang itu udah menjadi habit yang terus-menerus. Enak, dapat duit, nggak perlu tanggung jawab ngerasanya gitu. Iya. Ya sebaiknya kalau buat pelaku ya Anda harus ngerti nanti dunia akan makin sempit. Karena di mana-mana nanti akan ketemu orang-orang yang itu juga sebetulnya. Jangan pikir Jakarta misalnya ya, kita tinggal di Jakarta. Orang kan suka mikir, aduh Jakarta tuh luas lagi. I don't think so. Karena Jakarta tuh sesempit itu. Sempit sebetulnya. Kok ada dia, kok bisa begini? Dari ujung barat sana bisa kedengeran sampai ke selatan, sampai ke utara. We never know. Ya, oke. Jadi hobi berutang itu bad habit kesimpulannya. Yes, hati-hati. Daripada nanti malah jadi kena masalah dan terus-menerus bermasalah, ya sebaiknya hentikan bad habitmu. Iya, jangan lupa kemarahan yang paling berbahaya adalah kemarahan yang keluar dari rasa takut dan rasa malu. Jadi lebih baik komunikasikan aja rasa takutnya, komunikasikan aja rasa malunya, dibandingkan diekspresikan dengan kemarahan. Oke. Saya kira cukup ya, kita bicara soal ini ya. Baik, terima kasih buat perhatiannya. Saya Dr. Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.